Halo warga kota, jumpa lagi dengan saya Fahrul di obrolan kota kita. Jangan asal ngobrol, yuk ngobrol berfaedah. Nah, kali ini saya sudah kedatangan anak muda, inspiratif, ya, aktivis juga, aktivis lingkungan ya, aktivis. Ampun katanya. Aduh. Biasanya yang merendah-merendah gini nih karyanya dahsyat nih, luar biasa geraknya. Amin Ya ya kan? Allah. Oke, hadir bersama saya Bang Topik. Betul bang. Gimana kabarnya Bang? Alhamdulillah luar biasa, Allah Akbar. Oh, kan anak tipis kan. Salam juga udah lain dah. Oke, Bang Topik sibuk kayaknya nih. Agak sedikit lah. Agak sedikit ya. Karena ngomongkan komunitas kan, kalau kita tak bergerak pun juga tak bisa berjalan. Iya. Jadi terus bergerak ya lah bang. Oke. Mencari kesibukan. Nah, jadi warga kota, Bang Topik ini adalah founder ya. Betul bang. Founder dari komunitas Cari Sampah Cari sampah. ya. Di Kota Pontianak ya. Betul. Kota Betul Pontianak. Nah, jadi kita akan ngobrolin banyak hal tentang sampah karena kemarin saya sempat ngobrol dengan Arni tentang lingkungan. Jadi isu sampah ini kan yang sangat erat dengan lingkungan ya. Betul. Tapi kemarin kita tidak bicara lebih dalam ya, cuma kulit-kulitnya aja. Nah, sekarang kita akan masuk khusus nih segmennya tentang sampah. Siap. Nah, yang membuat saya tergelitik itu kemarin kan 22 Februari ya. Iya. Itu hari 21 ya. 21 Februari HPSN. hari sampah nasional. Nasional. Ya? Hari sampah nasional. Ya. Nah, sebelum kita masuk lebih jauh, mungkin saya pengen kenapa sih kemudian awalnya Bang Topik terinspirasi untuk kemudian membuat komunitas Cari Oke. Sampah? Siap. Nah, bukankah hari ini sampah itu kan sesuatu yang justru orang tidak ingin mencarinya sebenarnya? Ya kan? Iya Kalau- betul. Kalau Tuhan Membuangnya malah kan. kalau Tuhan kan mungkin ada yang cari, makanya Betul. dicari Tuhan, ya Betul, kan? betul. Jadi kenapa dicari, ya kan? Orang membuang, kenapa kita mencari? Nah, kenapa kemudian terpikir atau terinspirasi untuk membuat komunitas ini? Ya, jadi asal mulanya waktu itu dari tahun 2020 bang ya, pas Oke. COVID. Oke. Pas COVID ini karena pun kuliah pun pada akhir tatap muka kan secara online, Ya. baliklah saya ke Pontianak. Balik ke Pontianak ada beberapa kawan-kawan sering diskusi dan pada akhirnya diskusi ini melahirkan beberapa topik pembahasan. Salah satunya sampah. Oke. Nah, ternyata dari sampah ini setelah kita kaji dalam diskusi itu, Ya. yang pertama masalah besar, yang kedua juga peluang besar. Oke. Nah, rata-rata budak-budak komunitas yang ada di dalam nih Nah. juga tidak berkuliah, hanya beberapa yang berkuliah. Oke. Sehingga pikirannya waktu itu bagaimana kita bisa mandiri secara ekonomi dalam juga menjalankan komunitas ini. Walaupun ternyata tantangannya panjang tuh bang. Iya, iya, Dengan iya. tak ada modal kan, tapi Iya. kita pengen nggak berdampak pada lingkungan kan. Betul. Tak ada relasi ke pemerintahan juga kan, tak ada relasi ke swasta, sehingga patungan lah, Oke. patungan untuk pada akhirnya pakai motor dulu bang, kasih gerobak belakangnya, kita ngeriset, nyuri sampah dulu kita nih, Nyuri dulu. jadi di kafe-kafe itu kan ternyata tidak ada tukang sampahnya. Oh. Jadi kita ambil kan sampah-sampahnya. Oke. Kita bawa ada rumah kawan Ya. tuh, itu jadi gudang kita. Nah dari situlah pada akhirnya sampah-sampah itu dikumpulkan di sana. Oke. Kumpulkan di sana, ditimbang, ada gak yang kita olah jadi apa? Plastik-plastik yang Iya. bentuknya petak-petak tuh. Tapi pada akhirnya kita pun mempertanyakan kita mau apa lagi abis ni. Ujung-ujungnya ada jumpa ternyata ada lalat tentara hitam. BSF, Oke. Black Soldier Fly. Nah ini ternyata maggot kan. Nah kita pun pada akhirnya main juga ke maggot. Oh. Ya. Tapi yang jadi kendala tetap logistik bang. Sampahnya. Jadi kendala adalah komunitas ini bergerak perlu anggaran kan. Oke. Nah dalam patungan-patungan itu juga pada akhirnya kawan-kawan juga Ya. kita santai Ada dulu lah. batasnya juga. Betul. Nah sehingga dari situ kita terpikir bagaimana caranya kita terus-terusan mandiri, bukan duit kita terus yang berputar di situ ibaratnya kan, buat nombok kan berdampak pada masyarakat, tapi kan duit kita terus kan yang berkorban kan. Ya. Sehingga tercetuslah
kayaknya orang-orang nih kita bisa tiru orang-orang nih angkut sampah dibayar kan. Ya kayaknya kebanyakan kan. Pada akhirnya tercetus ya, oh udahlah Oke. kita ikut orang-orang itu ya lah. Kayak mana orang-orang itu jalannya, bertanya gitu bang ke tukang sampah. Oke. Oh ternyata dia ada pelangganannya, ada yang 40.000. Ada tarifnya. Iya, belajar ada situ. Jadi sekarang sudah pakai tarif. Sudah pakai tarif sekarang. Oke. Tapi kalau untuk gerakan-gerakan komunitasnya juga itu ada juga yang apa namanya, kita gerakan ya bersih-bersih parit, bersih-bersih sungai, Ya. diskusi biasa itu ada. Jadi ini sebenarnya berkecamuk antara realita dan idealita. Ya? Betul. Itu dia bang. Jadi idealitanya sih pengen ya maksudnya beri manfaat buat Betul. banyak orang ya kan. Tapi realitanya apa daya. Ya, dompet tak mendukung. Ya kan? Kenapa nggak coba buka maksudnya donatur kita donasi. Nah, kita tidak berpikir ke sana, Bang. Oke. Karena gitu yang kita pikirkan dulu adalah kita mau sama-sama bergerak, ya udah sama-sama bertanggung jawab gitu. Karena Sama-sama. kan gini, banyak orang baik ya yang sefrekuensi dengan kita. Iya, yang nonton video ini. Siap, Ya kan? mantap. Iya kan? Jadi yang mungkin punya saya termasuk yang sefrekuensi dengan Bang Taufik gitu, dan kawan-kawan gitu loh. Karena saya juga ada cerita dengan Arni kemarin. Kita sempat meriset juga dengan teman-teman di kantor lah Iya, ya. iya. Tempat pengen bikin untuk sampah. Karena emang ini persoalan gitu Betul, loh. betul. Ya kan? Cuma kita menemukan persoalan intinya adalah pola pikir di masyarakat gitu kan. Nah, itu yang buat kita berhenti tuh karena berat gitu loh. Merubah pola pikir masyarakat. Betul. Nah, makanya saya cukup surprise dengan kok ada yang berani dobrak lagi nih gitu kan. Kayaknya kita perlu support gitu loh, perlu dukung supaya ini bisa terus bergulir gitu. Betul. Nah, jadi berarti kan bisa ada peluang donatur dong. Betul, Bang. Nah, Iya kan? itu yang belum kita coba ke sana tuh, Bang. Ah, buka dong. Coba. Siap. Ya kan? Jadi karena kita mikir tuh ketakutan kita itu pada akhirnya ya kalau pada akhirnya kita it's okay, kita menghadiri beberapa undangan Iya. pemerintah, it's okay. Oke. Tapi ini aman ya. Aman. Ngomong aja. Bebas Nah, it's kok. okay, kita pada akhirnya diundang pemerintah untuk bla 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 segala macam. Saya belajar dari tempat kuliah saya di Jawa Barat, Iya. bahwasanya saya sangat dihargai sebagai orang yang Oke. menjalankan komunitas di ranah-ranah sampah. Di sana saya pergi ke desa-desa untuk memberi materi soal bagaimana mewujudkan sistem pengolahan sampah yang Iya. baik dan bertanggung jawab itu, yang berkelanjutan dan bertanggung jawab. Nah, Oke. kita ke desa-desa tuh Bang. Nah, cuman logistiknya ternyata itu dari kawan-kawan yang memiliki proyek-proyek penelitian dan lain-lain yang menarik saya ke sana. Nah, tapi kalau di sini mungkin belum waktunya dan saya belum bertemu kawan-kawan yang seperti itu. Sehingga ya saya pikir kita di sini dulu porsinya. Oke. Kita jangan sampai kita bermain jauh karena ternyata banyak juga pemain sampah ini begitu kan. Nah, sehingga ya udah kita nikmati dulu prosesnya walaupun tertatih-tatih begitu kan, harus jadi tukang sampah dulu, tiap hari harus ada di tempat sampah begitu loh. Dan kawan-kawan. Karena nikmat betul, Bang. Oke. Bagaimana kita belajar milah sampah, bagaimana kita nyium bau sampah kan, bagaimana nanti kena caci maki orang. Ternyata semenjak kita buat layanan jasa angkut sampah ini pun, pengangkutan sampah ini, yang dimana duet itu tuh untuk berjalannya komunitas juga, operasional komunitas nantinya Bang. Oke. Kalau kita masuk gang tuh terkadang kita dicegat juga Bang. Ngapa kau masuk wilayahku? Oh, oke. Ya. Nah, dan hari ini itu juga menjadi kendala ya kita semua lah ya. Ya. Pada akhirnya untuk bagaimana mewujudkan bagaimana kita bisa nangkap layanan jasa angkut sampah ini lebih luas. Oke. Nah, step kami itu Bang awalnya, kita jangan dulu bicara soal pengelolaan sampah yang jauh. Kalau masyarakatnya masih buang sampah sembarangan. Ya. Dengan kebijakan pemerintah untuk mengurangi TPS yang awalnya saya lupa ada ratusan atau dari apa. 2002 kemarin ya, awal Januari ya. Sampai pada akhirnya hari ini ada sekitar mungkin saya lupa entah 36 entah 30 sekian pokoknya di seluruh kota Pontianak. Nah, itu kan juga berbenturan dengan SNI tentang tata cara pelaksanaan
sarana prasarana perumahan permukiman, di mana setiap 2.500 jiwa itu harus ada satu sekian meter persegi itu untuk tempat pembuangan sampah. Nah, hari ini ya yang saya baca di media 400 ton per hari. Nggak tahu datanya, nggak naik-naik kayaknya kan. Iya. Semoga aja diupdate kan. Masa segitu terus dari beberapa tahun kan. Oke. Dan juga untuk mempertahankan atau mewujudkan citra kota yang lebih baik kalau saya mandangnya. Jadi bicara soal estetika nantinya, keindahan kota kan. Dan itu juga pada akhirnya kan berbenturan dengan konsep pengelolaan sampah yang seharusnya terlaksana begitu loh. Tapi nggak tahu juga ya Bang ya, namanya juga pemerintah begitu kan. Mereka punya kebijakan yang mereka bisa handle dan jalankan sendiri dengan elemen-elemen yang mereka miliki gitu. Ini baru sebentar nih, tapi pertanyaan sudah banyak di kepala saya. Melintas. Kalau tidak sempat saya tanyakan, sayang sekali. Oke, kita masuk lebih dalam. Karena saya terus terang memang isu ini sangat bikin kepala saya pusing gitu loh. Kenapa? Karena kan kita bagian dari masyarakat yang merasakan langsung kan dampak pengurangan TPS itu dan segala macam. Oke. Saya ingin masuk dulu terkait dengan tadi persoalan, artinya ini sampah sendiri pun ada pemainnya. Iya, kenyataan lapangannya begitu. Kalau nggak ada pemainnya ya aplikasi-aplikasi yang ada di Pontianak seharusnya bisa survive dong. Ya kan? Tadi kan. Oke. Sekarang pemainnya ini pemain maksudnya yang ya mereka yang hari-hari ngambilin sampah di hari-hari yang ngambilin sampah, dan mereka juga pada akhirnya kan ternyata ada kepala-kepalanya lagi. Nah, terorganisir. Ya kalau kita bilang terorganisir secara orang-orang yang punya pendidikan ya bisa dibilang ini terorganisir gitu kan. Tapi kalau seandainya orang-orang yang nggak berpendidikan juga bilang ya udah ini sistemnya cuma kayak gini, kita punya bos, nah kayak gitu doang gitu loh Bang. Berarti bos-bosnya ini menyediakan armada ya? Iya. Sarana mereka dibayar. Mereka dibayar, digaji. Nah, sekarang persoalannya gini, saya mau nanya. Berarti si bos ini dapat penghasilan dari mana untuk menggaji? Dari layanan itu. Dari uang yang dibayarkan oleh masyarakat itu ya? Betul. Dan ini sinkron sama perda yang baru dikeluarkan oleh pemerintah. Tuh saya lupa perda itu tuh bicara soal retribusi. Ini di Peraturan Daerah Kota Pontianak nomor 10 tahun 2023 tentang pajak daerah dan retribusi daerah Kota Pontianak. Di sini tuh dijelaskan bahwasanya kendaraan roda 3 yang masuk ke TPS peralihan stasiun sementara di Pasar Mawar itu satu kali ritase itu dibayar 5.000 karena mereka pada akhirnya dicap sebagai pelaku usaha. Nah, sedangkan konotasi pelaku usaha hari ini, kalau tadi saya bilang pemain-pemain tadi ya Bang mereka juga tertatih-tatih untuk memiliki armada yang oke gitu, memiliki karyawan yang itu dijamin kan oleh BPJS gitu loh. Sedangkan kerja dari sore sampai subuh atau sampai jam 6 pagi kan. Nah, dan belum lagi armada sendiri rusak begitu loh. Belum lagi bahan bakarnya. Apakah pemerintah berpikir sampai sana? It's okay kalau berpikir, no problem begitu loh. Cuman pada akhirnya ini menimbulkan banyak permasalahan nantinya gitu loh Bang. Perda ini ya? Iya, perda ini jelas nantinya. Dia per rate ya berarti ya? Peritase. Setiap dia nyetor ke situ bayar 5.000. Dengan alasan ya Kota Pontianak. Kalau satu hari rata-rata berapa mereka? Ya ada yang 3, ada yang 4. Besar ya berarti ya? Bang. Kan Kota Pontianak adalah kota perdagangan dan jasa. Jumlah kafenya udah 800 kemarin. Nah, sekarang kita pertanyakan, apakah kafe-kafe, restoran-restoran itu memiliki AMDAL yang jelas? Itu nanti masuk lain. Karena kalau kita pada akhirnya bicara soal sampah, ya enggak sih? Pelaku pengangkutan sampah ini sekarang dikenakan retribusi. Ternyata ada something yang pada akhirnya ini membuat harus menarik retribusi ke masyarakat yang melakukan pengelolaan sampah gitu ya. Nah, tapi bagaimana kondisi pengelolaan sampah di tingkat-tingkat kawasan-kawasan komersil gitu Bang? Kan seharusnya pemerintah bersyukur bahwasanya ada orang yang membantu pemerintah untuk bagaimana orang-orang ataupun lokasi bangunan-bangunan
itu, Iya. tempat timbulan sampah itu membuang sampah pada tempatnya. Iya. Emang pemerintah bisa semuanya. Total kita juga kan banyak, total kawasan perumahan, kawasan komersil dan lain-lainnya. Oke. Saya coba mencerna dulu ya, karena saya terus terang baru dapat informasi ini nih. Oke. Dari Bang Taufik ya kan. Saya orang membantu orang. Ya nggak terlalu ngikutin ini lebih detail. Oke. Berarti memang ini adalah saya ketemu, maksudnya melihat sisi lain ya. Berarti ini ada bisnis di sini. Betul. Ada bisnis di sini. Dan pemerintah sudah melihat itu. Pemerintah bilang ini adalah langkah inovatifnya, mengklaim langkah inovatifnya dalam mengambil retribusi dari jasa angkut sampah. Sedangkan kita bisa buktikan ternyata masyarakat atau warga kota tadi lebih inovatif daripada pemerintah. Iya, Ya nggak? iya. Mereka bisa membuat sistem pengelolaan sampah, walaupun hanya pengangkutannya saja ya. Itu bagian dari juga sistem pengelolaan sampah kan. Pengangkutan saja tidak bergantung sama pemerintah. Ya mandiri ya mereka. Mandiri kan? dong, ya nggak? Kecuali kemudian armada-armada itu disiapkan oleh pemerintah ya kan? Ya, gitu. Oh. Karena yang set terakhir juga ada info langitan. Wes, Itu bilang nanti pada akhirnya akan ada apa ya namanya, program pemerintah yang akan mengarah ke sana nantinya. Tapi kalau dari para pemain-pemain itu, apakah mereka juga mengeluhkan terkait dengan perda ini? Jelas bang, abang bisa Oke. cek. Saya juga kemarin ada ngumpulin beberapa komunitas. Jadi kita cari sampah, komunitas kami itu pada akhirnya bergabung sama pengelola angkutan sampah Kota Pontianak, PAS. Oh, ada ininya komunitas. Baru kita buat. Oke. Nah, kita susun bareng-bareng karena retribusi ini. Yang pakai roda 3 itu ya? Yang pakai roda 3 ini. Oke. Karena retribusi ini. Nah, di mana kita terkumpul kemarin, ada kumpul 30 orang dan 30 orang itu bersepakat untuk ayo kita perjuangkan bersama-sama soal kok kita harus bayar retribusi, sedangkan dalam perda pengelolaan sampah seharusnya kita yang melakukan pengelolaan sampah itu mendapatkan Reward harusnya ya? insentif. Oh, menarik ini. Kayaknya mulai panas ya. Aduh, Oke. Paham. Sampai di sini paham persoalannya. Kalau bicara peluang, ini memang peluang buat kawan-kawan juga udah pasti tahu lah semuanya bahwasanya sampah hari ini adalah peluang. Tapi apakah kawan-kawan atau orang-orang yang melihat ini peluang mau melakukan ini secara sustainable lah, jangka panjang itu secara berkelanjutan? Iya. Kan pada dan akhirnya sanggup enggak, modalnya kuat enggak ya kan? Nah, pada akhirnya kan orang-orang yang ada di udah bekerja lama pada akhirnya yang mampu menjalankan ini. Ya pemain-pemain lama lagi. Iya. Oke, ini satu sisi ya. Kita belum bicara sisi yang lain. Betul. Ini baru satu sisi pengangkutan. Pengangkutan aja sudah ada problem yang besar di situ ya kan. Oke, berarti sekarang cari sampah itu sekarang udah mulai masuk di situ ya? Ya, kita masuk di pengelola angkutan sampah Kota Pontianak. Yang berbayar ya? Enggak, itu maksudnya gimana tuh bang? Iya, yang maksudnya seperti mereka. Oh iya, Iya kan? Karena kita buang sampah ke sana. Dulu kita buangnya ke gudang bang. Iya, gudang sendiri. Kita gudang sendiri, jadi kita olah sendiri betul, kan. Betul. Baru residunya kita buang ke TPA, tapi di TPA pun tetap bayar. Oke. Di TPA bayar lagi? Bayar lagi. Hari ini kan saya lupa dulu ya, berkisar antara 5 atau 10 ribuan. Saya lupa bang. Pokoknya kita bayar karcis lagi gitu. Sekarang juga saya jadi bingung ya. Kenapa kemudian orang yang berkontribusi pada lingkungan jadi harus setor? Jadi seolah itu jadi sumber pendapatan pemerintah juga. Iya kan, mungkin bisa cek lah. Saya nggak mau menjelaskan ini secara detail, tapi teman-teman bisa cek bahwasanya terdapat defisit anggaran sekian belas miliar dan pada akhirnya mungkin ini jadi salah satu strategi untuk memenuhi defisit itu. Itu loh. Kenapa pada akhirnya bisa defisit? Nah, saya tidak tahu juga, ya kan? Ya. Nah, sekarang persoalannya begini. Persoalannya kalau saya potret adalah pemerintah tidak sanggup menyediakan armada untuk kemudian misal di luar negeri ya. Kan armadanya disiapkan oleh pemerintah. Ataupun misalnya ada pihak ketiga yang bekerjasama dengan pemerintah untuk kemudian menjemput sampah itu ke masyarakat. Nah itu kan tidak disediakan. Sudah lost tuh satu fungsi ya kan? Yang tidak dijalankan kan? Jadi kalau misal masyarakat mau protes, ini bisa jadi gerakan massa dong.
ini Artinya kita gini ya, kalau misalnya ini kemudian membuat para kawan-kawan yang sudah berjibaku, artinya kan mereka punya kontribusi besar. iya Membawa sampah dari rumah-rumah itu ke TPS. TPS gitu loh. Kenapa ini kemudian malah diperberat kan? Nah, Gitu loh. di dalam Perda Pengelolaan Sampah itu dijelaskan pemerintah hanya bertanggung jawab dalam pengangkutan sampah dari TPS ke TPA. Untuk dari rumah tangga ataupun tempat timbulan sampah ke TPS itu tanggung jawab setiap pemilik rumah ataupun pemilik bangunan. Nah, pajak kita yang kita bayarkan itu hanya untuk dari TPS ke TPS ke TPA. Di TPA pun tapi kenyataannya kan dibayar lagi tadi kan? Itu kalau Masih yang kita ya? kita Oh, masuk oke. ya. Kalau pemerintah masuk kan enggak. Oh, oke. Berarti perdanya nih yang bermasalah nih. Ya nggak melibatkan kami juga. Ya wajar saja Ya, kan pada akhirnya harusnya bermasalah. perdanya kemudian mengatur sampai bagaimana distribusi sampah itu dari perumahan ke TPS ya kan? Kalau kita ngacunya ke SNI tentang tata cara pengelolaan sampah pun itu sebenarnya udah ada bang. Bagaimana dari sekian ribu tadi ada sekian meter persegi tadi tempat pengelolaan sampahnya, ada armada pengangkutnya, ada jadwalnya di SNI itu udah jelas. Dan itu tidak diterapkan. Nah, mungkin ya pada kenyataannya. Ya, nah. Tapi memang permasalahan sampah ini juga menjadi momok yang menakutkan ya bang ya pada akhirnya. Dan mungkin kita akan peka terkait masalah sampah ini pasca kita mungkin darurat sampah nantinya. Iya, benar. Contohnya Jogja, Bandung kan. Begitu udah kejadian begitu baru bingung kan? Betul. It's okay. Pemerintah bilang bahwasannya masyarakat yang salah. Ya. Dan it's okay juga kita bisa bilang pemerintah yang salah. Tapi kalau saya selaku warga kota selalu bilang pemerintah yang salah. Pemerintah punya kebijakan bro. Ya enggak? Dia yang punya wewenang, dia yang punya alat-alatnya. Seharusnya dia bisa dong menjalankan apa yang seharusnya ada di dalam kebijakan-kebijakan itu. Oke. Oke. Statementnya boleh juga. Berarti saya harus mungkin ngobrol dengan pemerintah. Boleh, betul bang. Itu wajib tuh ya, itu wajib. Jadi kita punya sudut pandang kan pada akhirnya kan. Kenapa pada akhirnya harus ada retribusi? Bagaimana hari ini sistem pengelolaan sampah yang berjalan di Pontianak? Oh iya, mungkin mereka akan bilang kami punya sekian bank sampah hari ini, kami sudah mengelola sekian persen nih. Nah gitu kan, ya silakan saja buktikan. Toh banyak juga hari ini TPS yang sembarangan, barunya TPS ilegal ya, yang masyarakat buang sampah. Nah itu kan, itu juga menjadi masalah. Oke. Kayaknya cari sampah nih kayak concernnya di situ kayaknya. Ya, karena kita tuh pada akhirnya hari ini kita bergabung dalam rumah besar namanya Pemuda Perencana Borneo. Pemuda Perencana Borneo ini fokusnya ke tata ruang. Jadi vitamin nutrisi pemikiran kita dapatnya banyaknya dari sana. Kayaknya kita sefrekuensi ya. Nanti kita akan bikin langkah-langkah konkret kayak. Ya karena saya geram juga nih ngelihat kondisi kayak gini ya. Nah ini kan sedang ada transisi nih kan. Betul. Transisi pemerintahan kan. Jadi sebenarnya suara-suara ini harusnya didengar nih. Sepakat. Ya buat pemerintah atau yang nonton video ini kebetulan menjadi stakeholder atau yang berkepentingan, tolong didengarkan nih. Ya kan, ada kawan-kawan yang hari ini sudah berkontribusi sebenarnya besar sekali untuk kemudian menyelamatkan lingkungan dari sampah dan segala macam. Mestinya diajak dong duduk bareng ya. Betul. ngobrol makanya banyak ngobrol sebenarnya biar persoalannya bisa selesai. Enggak, karena gini intinya kan sebenarnya jangan sampai kemudian masing-masing saling menyalahkan. Saya enggak suka sebenarnya ya kan kita harus cari titik temu gitu loh. Titik temunya apa gitu kan. Kalau misal memang persoalan pemerintah itu adalah anggaran ya kan, lah bicarakan dong gimana cari solusinya ya kan. Jangan kemudian solusinya selalu adalah oke, begini misalnya tarik nih dari sini lah, nggak ada cara lain kan begitu. Nah itu yang sebenarnya harus dipikirkan gitu kan. Oke, ini input yang positif buat saya sebagai konten kreator. Tentu saya akan bantu menyuarakan ini karena ada something lagi yang ini kesalahan terbesar ya bang ya. Oke.
yang membuat perda itu keluar tanpa pertimbangan yang sangat jelas. Itu nanti teman-teman bisa baca berita terkait komunitas PAS itu mengeluarkan statement bahwasannya tidak sepakat dengan perda itu. Saya takut soalnya Bang kalau buka di sini. Pada intinya buka aja, enggak apa. Pemerintah Aman. Buka aja. Memungut retribusi pada tanggal 2 Januari 2024, sedangkan perda itu sah berlaku pada tanggal 4 Januari. Sudah dipungut. Jadi dipungut pada tanggal 2. Berarti pungli. I don't know, ya kan? Tuh, silakan. Kita ini kan hanya menyampaikan ya. Ini saya terima kasih juga ke Abang ya Bang. Udah diundang Bang. Saya terima kasih banyak ke Abang. Jadi ini jadi juga biar warga kota juga tahu dong. Betul. Persoalannya. Ya kan? Jadi terlihat sangat apa ya? Sangat acak-acakan begitu dalam mengeluarkan perda ini. Ya kok udah dipungut retribusi. Setelah saya dapat dokumennya ternyata baru tanggal 4 disahkan sah berlakunya. Salah dong ya enggak kan? Dan pada intinya dia tidak melibatkan aktor pengelolaan sampahnya itu. Kalau dia melibatkan mungkin aman ini. Toh yang tahu lapangan adalah tukang sampah. Iya. Bagaimana pada akhirnya kota Pontianak menjadi kota yang layak untuk semua orang itu kan juga pada akhirnya dipertanyakan. Karena ternyata banyak orang yang tidak dilibatkan dalam pengambilan kebijakan, dalam pembuatan kebijakan. Ya wajar saja. Ya, ada yang dilibatkan, cuma kita tidak tahu masyarakat yang mana. Betul, mungkin pada akhirnya salah segmentasi kan. Iya kan? Makanya keliru kan. Makanya kemarin saya bilang juga dengan Arni segala macam, pemerintah melibatkan masyarakat. Cuma pertanyaan kita masyarakat yang mana? Iya kan? Masyarakat yang mana nih yang diajak ngobrol tentang misalnya feasibility study-nya segala macam ketika ada proyek kan? Masyarakat yang mana? Masyarakat yang memang merasakan langsung dampaknya kan tidak kemudian diajak untuk bicara, ngobrol bareng. Oke, aduh, Anda menambah kepala saya pusing. Aduh, berapa narasumber kemarin tuh pusing kepala saya. Ya kan, ngobrolin problem persoalan kota Pontianak yang kompleks. Oke, Bang Topik, berarti itu persoalan seperti saya sudah notice nih, red notice lah. Red notice. Ini kayaknya harus kita ya pokoknya kita usahakan supaya ini jadi persoalan yang mungkin nanti saya coba cari siapa yang berkepentingan di pemerintahan. Kita ajak ngobrol supaya tahu lah, biar ada klarifikasi nih. Kan. Oke. Nah, selain persoalan itu, apa yang kemudian menjadi yang Bang Topik dan kawan-kawan temui terkait dengan sampah? Karena saya kemarin kita juga meriset kecil sekali sih, nggak mindset masyarakat ini kan tentang sampah ini kan itu tadi mereka membuang dengan seenaknya tanpa kemudian memilahnya, mana sampah organik, non organik dan segala macam. Ternyata itu kan nanti berdampak pada akhir ketika kita berada di TPA. Nah, bagaimana Bang Topik melihat? Itulah yang pada akhirnya menjadi senjata pemegang kebijakan hari ini untuk menyalahkan warga kota. Karena pada akhirnya warga kota yang salah dalam proses pemilahan sampah skala rumah tangga ya. Karena ada juga di perda terkait kita memang memiliki kewajiban untuk membuang sampah pada tempatnya. Dan memilah sampah kan itu sebenarnya ada juga kewajiban di perda itu kan. Nah cuman hari ini kan terkait edukasi itu kan memang sulit Bang. Ya iyalah. Nah hari ini kita pertanyakan lagi sudah sejauh mana sosialisasinya di level mana? Di level mana? Dan kita pertanyakan lagi setelah sejauh mana sosialisasinya, sejauh mana program yang pada akhirnya menunjang itu ya? Iya menunjang program sosialisasi tadi. Karena intinya hari ini kalau dalam proses pengelolaan sampah itu tidak memiliki ya bahasanya kata-kata berkelanjutan dan bertanggung jawab, itu juga pada akhirnya jadi halusinasi belaka Bang. Semua sistem pengelolaan sampah itu harus terintegrasi. Karena saling berhubungan. Mulai seandainya kita ambil hari ini pemerintah punya kebijakan A terkait pengelolaan sampah harus disosialisasikan. Habis disosialisasikan harus dikerjakan. Siapa yang mengerjakannya, ya kan? Habis dikerjakannya bagaimana nantinya orang itu kalau seandainya sifatnya mereka adalah KSM, kelompok swadaya masyarakat, mereka bagaimana mempertahankan gerakannya. Habis bagaimana mempertahankan gerakannya kan ada produknya. Bagaimana mereka menjual produknya lagi.
Bagaimana harga dari produk itu lagi, apakah bisa mempertahankan gerakan ini. Nah, nanti muaranya kemana lagi itu kan ya kita harus desain semuanya gitu loh. Nggak bisa pada akhirnya hanya pemerintah yang bekerja pun nggak bisa. Saya sadar dari itu, pemerintah nggak bisa bekerja sendiri, maka daripada itu kita juga harus membantunya. Ya harus kolaborasi. Betul. Itu tadi saya bilang, jadi mindsetnya jangan kemudian menganggap masyarakat itu adalah sumber masalah. Betul. Kalau dari Perda itu kan tadi begitu ya. Betul. Bahasanya kan menganggap bahwa masyarakat ini sumber masalahnya nih. Padahal sebenarnya ayo dong kolaborasi dong dengan masyarakat. Apa sih yang jadi persoalan mereka yang kita bisa bantu selesaikan kan di pemerintah. Aduh, makin. Oke, berarti itu dari awal ya di persoalannya ya. Iya. Masalah apa mindset itu ya. Mindset itu ya karena tadi sistem itu Bang nggak berjalan secara Nggak berjalan atau nggak ada? kalau coba Abang cek deh tadi ntar kan kalau Abang cek kalau mereka bilang ada ya berarti ada begitu Bang. Tapi kalau saya memandangnya sistem itu ada tapi apa ya titik-titik itu tuh belum terkoneksi. Terkoneksi pun yang putusnya di mana? ada gap-gap gitu loh Bang. Terkoneksi. Makanya kita perlu membuat sebuah rembuk bersama warga kota bicara tentang sampah. Bicara ini. soal sampah agar peran warganya pun terlihat gitu. Bukan hanya kelompok-kelompok yang hari ini ya tadi ya Bang ya, yang hari ini diundang yang begitu-begitu aja gitu. Tapi kita semuanya, dan di dalam forum pun bukan hanya pemerintah yang bicara begitu loh, tapi berikan suara-suara, berikan kesempatan-kesempatan ini dan kepada warga ya. Dan pun pikirkan juga bagaimana caranya warga-warga ini mau terbuka dan menyumbang idenya. Betul. Ya enggak? Nah, persoalan kita kan itu sekarang persoalannya gini. Masyarakat ini mau nggak diedukasi? Kadang masyarakatnya egois juga. Ini sampah aku terserah aku yang mau buang. Nah, begitu kan? Bisa berantem dari situ. Nah, itu kan PR kita juga tuh. Pokoknya pada akhirnya ya koneksi kolaborasi itu harus didesain juga Bang, karena saya memandang itu kayaknya ini perencanaannya kurang deh. Nah, itu yang jadi catatan saya karena background saya kan perencanaan dan kota. Bicara soal tata ruang juga, bicara soal tata kota juga. Nah, saya melihat bahwasanya pada akhirnya ada yang miss dalam sebuah dokumen perencanaan kita gitu loh. Dimana hari ini kenapa pada akhirnya kita tidak mampu mengelola sampah ya karena problem-problem terkait analisisnya. Ya, itu mungkin ada beberapa yang belum kena gitu loh Bang, yang belum terlewat gitu loh. Karena kalau kita belajar dari Jakarta ya, Jakarta hari ini kota kolaborasi. Dia mengkolaborasikan seluruh elemen untuk menyelesaikan satu masalah seandainya. Coba Pontianak juga kayak gitu. Tapi pertanyaannya apakah SDM-nya siap? Tapi saya yakin sih Bang, optimis. Kayak Abang gitu kan. Dan banyak lagi SDM yang luar biasa di Pontianak. Persoalan siapa yang jadi penggeraknya nih? Nah, iya kan? Harus ada yang memulakannya nih. Iya kan? Karena obrolan warga kota ini memang top. Kayaknya kita yang mulakan ini nggak bisa kalau mereka jadi, iya kan? Gimana kita mulakan ya? Gas Bang. Gas ya? Karena saya pun berharap kalau seandainya saya agak kepo kan sedikit kan. Obrolan warga kota, ternyata memang something mengangkat isu, masalah dan menggali solusinya bersama-sama. Nah, kalau seandainya pada akhirnya ada sebuah ruang yang dimana ruang itu juga ada yang menginisiasi dan ada yang bertanggung jawab untuk bahasanya menjalankannya lah ya, dan ada orang-orang juga yang pada akhirnya join dan menghibahkan dirinya untuk ke sana, itu juga akan sustain gerakan itu. Ya, saya mencoba, maksudnya kan kegelisahan itu banyak di diri saya karena saya hampir tidak pernah keluar dari kota Pontianak. Oke. 37 tahun di sini. Jadi kita udah potret semua persoalan di sini. Mantap. Jadi kegelisahan itu yang saya begitu ada wadah ya seperti sosial media ini kan. Inilah kesempatan kita untuk kemudian memotretnya kan dan melihat dan kemudian berusaha untuk ada nggak sih orang-orang yang satu frekuensi yang kemudian bisa kita ajak, paling dia ngobrol bareng dulu, dulu ya, ya kan? Nanti dari obrolan ini kan kemudian ada banyak hal yang bisa kita lakukan kan, gitu loh. Nah ternyata kan ketemu,
ketemu. Ada yang di bidang lingkungan, ada yang di bidang perempuan, ada yang di bidang banyak loh, pendidikan ketemu. dan Pendidikan kan, dan ternyata mereka merasakan hal yang sama gitu loh. Mereka berharap persoalan-persoalan yang hari ini menghantui kita itu harus selesai. Karena masa sih selamanya kita begini, Betul. ya kan? Sedangkan kemajuan itu yang kemarin saya bilang juga dengan beberapa narasumber, kemajuan teknologi, ya kan? Dengan kemajuan zaman ini, kenapa sih persoalan-persoalan itu tidak bisa terselesaikan? Seolah-olah jadi momok gitu, yang udah nempel kayak jerawat gitu ya, tidak bisa hilang gitu. Ya kan, begitu kita gelisah dia muncul lagi, ya kan? Kenapa sih tidak bisa mulus gitu bang? Konteks kita tuh nggak bisa clear gitu ya. Ada saja selalu yang memantiknya, dan apakah memang, dan mungkin memang itu tidak pernah terpikirkan untuk diselesaikan gitu loh. Dan itu akan menjadi terus komoditi 5 tahunan, iya kan? Dan saya juga pernah join tadi abang bilang komoditi 5 tahunan tadi ya. Iya kan? Komoditi 5 tahunan menghasilkan dewan-dewan kota. Iya. Dan yang saya pertanyakan, apakah ada dewan kota yang pada akhirnya membicarakan sampah Ya. atas nama dirinya, bukan atas nama keluhan dari warga? Ya. Sejauh hari ini kita belum dengar kan yang fokus, yang konsen menyuarakan itu kan. Nah, ternyata setelah saya menghadiri beberapa kali musrembang ya bang ya, Oke. waktu saya juga bicara soal isu sampah, Ya. itu akan kalah dengan isu jalan dan drainase. Infrastruktur lagi. Infrastruktur lagi. Itu ya, itu paling seksi. Dagingnya agak tebal. Tahu sama tahu lah gitu tuh, ya kan? Agak seksi itu, ya kan? Seksi buat semuanya. Betul bang. Terutama buat ya yang mau ikut kontestasi, itu seksi sekali. Karena itu yang paling mudah ya. Betul. Itu yang paling mudah untuk how to say ke masyarakatnya gitu loh. Aku udah bangun ini, dan itu yang paling mudah untuk di capture. Betul. Ya kan? Nah, makanya hal-hal yang sifatnya tidak kasat mata, tidak nampak itu kan tidak cukup jadi perhatian. Misalnya kayak perbaikan sumber daya manusianya. Gimana dengan kondisi IPM kita hari ini kan? Indeks Pembangunan Manusia di Pontianak kan? Indeks Pembangunan itu Manusia, Indeks Pembangunan tidak pernah Pemuda. jadi. Ya, sampah, lingkungan. Nanti dia akan jadi fokus begitu kita udah rasakan dampaknya. Betul. Begitu udah banjir, begitu udah tenggelam, baru oh iya ya, kenapa sampah nggak gitu urus? Kan begitu kan? Begitulah bang. Pokoknya antara apa ya, sampah. Tadi abang nyebut banjir lagi. Itu bukan banjir, genangan. Air pasang. Air pasang. Dan ya nggak ada sampah kok di gorong-gorong Iya, itu. Kan? Sampah di gorong-gorong itu. Bersih gorong-gorongnya. Udah bersih, udah tersambung semuanya. Lah, baru 1 jam hujan udah menggenang. Gimana mungkin nyambung kalau dia ya. Oke. Kompleks sih persoalan sampah. Oke. Nah, kita kembali lagi nih. Oke. Tadi udah lumayan kemana-mana gitu ya. Oke. Nah, terkait dengan aktivitas cari sampah. Berarti untuk udah berapa lama nih di Pontianak berarti? Kita dari 2020 berarti sekarang 3 tahun ya bang ya. 3 tahun ya. lebih. Nah, yang terlibat kita sekitar 30-an orang. Itu ya? berganti-ganti. Anak-anak muda ya? Ya, anak-anak muda. Cuman kalau yang paling tua sekitar 40 tahun sampai 35 tahun lah bang. Oke. Banyaknya tapi anak-anak muda. Ya. Dan mereka sukarela terlibat. Iya. Ada juga yang di Kabupaten Kuburaya kan. Oh, tidak hanya di Kota Pontianak. Tidak hanya di Kota Pontianak. Jadi kita libatkan juga kawan-kawan di Kabupaten Kuburaya. Berarti ada kemungkinan juga akan ada di kabupaten-kabupaten lain, atau kita hanya menularkan soal bagaimana konsepsi itu dibangun bang. Terkait lembaganya silahkan apapun itu, tapi kita hanya dari mulut ke mulut, dari warung kopi ke warung kopi, kita mendiskusikan soal seharusnya pengolahan sampah tuh kayak gini. Kita bisa terlibat langsung, kita bisa mandiri, kita bisa juga mewujudkan sistem pengolahan sampah yang bertanggung jawab dan berkelanjutan itu gitu loh. Jangan tunggu Pontianak darurat sampah, Kuburaya darurat sampah, baru semuanya kita berbenah. Tapi kemungkinan besar itu. Oke.
Nah, terkait dengan sampah ini sendiri, Bang Topik, kita masuk lagi agak lebih dalam lagi. Nah, menurut Bang Topik, apakah apa ya? Kalau saya berpikirnya kan memang persoalan kita itu kan di TPA ya. Saya referensinya dari Jepang sebenarnya. Tapi untuk kemudian sampai di situ kan kita butuh waktu yang tidak sebentar ya. Betul. Mungkin nggak kira-kira kalau di Pontianak sendiri atau di Indonesia? Kenapa tuh Bang? TPA-nya? Ya maksudnya kita bisa sampai ke level seperti Jepang itu gitu. Mungkin saja karena Atau Singapura lah misalnya, kan mereka sudah bisa kelola sampah. jadi perlu diketahui juga hari ini pun pemerintah yang saya pandang sedang berbenah. Oke. Tapi mungkin step by step ya. Ya. Dimana kemarin juga saya diajak sama teman-teman di pemerintahan untuk menyambut lah ya, menjelaskan soal sistem pengolahan sampah yang ada di Kota Pontianak sama ada orang luar negeri yang datang. Ya. Nah, dimana itu juga orang luar negeri itu akan dari World Bank kalau nggak salah saya, dia akan memberi bantuan pendanaan ke Pemkot. Ya. Nah, saya belum tahu terkait bagaimana nanti penggunaan anggaran itu. Yang jelas pemerintah akan mencoba menyelesaikan masalah sampah di Kota Pontianak. Cuman terkait desainnya saya belum tahu itu seperti apa. Bentuknya apa belum Bentuknya tahu saya juga. belum tahu. Oke. Tapi nominalnya cukup besar ya. Nah, jadi kalau tadi abang, apakah Pontianak pada akhirnya bisa selevel dengan negara-negara maju di luar sana? Ya. Yaitu kemungkinan itu sangat besar. Oke. Cuma step by step itu tuh dari sekarang harus dipupuk step by stepnya. Kalau sekarang tidak dipupuk ya, Tidak dimulai. ya gini aja flat aja pada akhirnya. Ya pemerintah mengklaim ada bank sampah, memang ada ya. Iya, Ada bank sampah betul. dan sudah berjalan gini segala Iya. macam. Tapi yang kita butuhkan hari ini adalah bagaimana lembaga-lembaga yang mengelola sampah itu mandiri secara ekonomi, mandiri secara gerakan. Ya. Sehingga mereka udah nggak bergantung sama apa-apa lagi, mereka udah bisa menghidupi dirinya dan mereka fokus ke masalah sampah untuk menyelesaikannya. Ya. Bentar, saya agak terdetik juga nih. Mereka hidup dari situ, Bisa dibilang begitu. komunitas-komunitas itu. Iya. misalnya. Oke. Ya kalau bisa dibilang hari ini saya hidup dari situ, Bang. Iya kan, maksudnya gini, sekarang seberapa besar? Emang bisa bikin kaya? Kalau Pertanyaan nakalnya gitu. bikin kaya tuh gimana kita kerja keras. Jadi ada Bang bisa lihat di TPS ya, bisa kita lihat di Pasar Mawar lah ya. Oke. Berapa jam mereka bekerja, Bang? Mungkin dari siang Ya, ya. sampai ke pagi hari. Oke. Dan berapa jam mereka tidur? Bagaimana kondisi kesehatannya? Mereka tidak berpikir itu. Ya. Tapi yang mereka pikirkan adalah mungkin ya keluarga, pendidikan untuk anak-anaknya. Karena setelah saya wawancarai mereka tidak ingin anak-anaknya bekerja di tempat itu. Oke. Cukuplah dia yang merasakan. Cukuplah dia merasakan. Oke. Wah, itu problem sosial lagi. Karena kalau pemerintah bilang ini adalah usaha dan duitnya banyak, it's okay, saya sepakat akan hal itu. Tapi berapa banyak orang yang mau menyelesaikan mau menjalankan ataupun Ya, mau profesi melakukan itu ya. profesi itu? Resikonya besar. Waktu untuk keluarga mungkin sedikit kan. Terus belum lagi ya kalau ada kendaraan rusak dan lain-lain. Ya. Oke. Berarti kan cuman kan persoalan akhirnya kemudian tidak selesai kan? Ya memang tidak akan pernah selesai, Bang. Sampai itu kan akan numpuk lagi di TPA. Betul. Yang kita inginkan kan adalah bagaimana yang di TPA itu tidak sampai kayak Bantar Gebang itu kan? Sedari awal pada akhirnya kita akan bicara soal sejauh mana kebijakan itu disosialisasikan sampai pada tahap mereka bisa mengeksekusi ataupun melaksanakan kebijakan itu. Oke, ada kebijakan untuk milah sampah. Hari ini berapa banyak orang yang mau milah sampah? Bagaimana sarana prasarana yang disediakan oleh pemerintah? Ya enggak kan? Ada lagi tuh, Bang, kita buka aturan lagi, ada lagi. TPS itu harus ada tempat pemilahannya, itu ada lagi. Oh, Nah, sekarang ada nggak TPS pemilahannya? tidak ada. Nah,
Nggak ada, Nggak betul. ada kan? Kita bisa bilang nggak ada. Itu ke TPA lagi. TPA ada tempat pemilahannya. Nggak Tumpuk ada. ya. Tumpuk semua. Nah, hari ini yang milahnya apa? Bank sampah, komunitas-komunitas. Jadi sumber-sumber ekonomi itu ada di situ. Iya, gitulah. Jadi wajar saja pada akhirnya tempat sampah ini menjadi perebutan banyak orang kan pada akhirnya kan. Iya. Tapi pada akhirnya pemerintah ingin, oh ternyata ada peluang ekonomi di sini. Kita bisa meningkatkan Pajakin PAD lagi. di sini. Oh. Kita pajakin. Coba ente yang ada di pemerintahan tuh berpikir dulu loh sebelum mendesain. Iya. Ada namanya RPJMD kan. Iya. Kan bisa didesain di situ, kolaborasi sama siapa saja, mendesain program jangka pendek, menengah sama panjangnya seperti apa. Ini narasumbernya geram nih kayaknya. Oke. Emang persoalannya bang, sekarang berapa banyak kelompok-kelompok masyarakat ini yang ngelola sampah? Sekarang tadi sampah per harinya berapa? 400 ton. 400 sekian ton, saya lupa. Sekarang 400 sekian ton itu. Kalau kita konversi ke misalnya jumlah KSM yang bisa ngelolanya, mereka mampu berapa? Nyampe 10%. Kalau itu didata, mungkin lebih bang. Lebih dari 10%. Lebih dari 10%. Tapi tolong juga buktikan data pemerintah secara real. Ya. Apakah benar itu 400 ton? Oh, ini pemerintah yang bilang ya? Enggak. Ini kan 400 itu ton 400 ton kan statement di media kan yang kita bacakan. Oh iya, oke. Sumbernya Nah, kan dari pemerintah. Sumbernya dari pemerintah. Coba saya tuh pengen tahu gitu loh bang. Dengan total jumlah penduduk 600.000 sekian, apakah Pontianak betul 400 ton per hari ataukah lebih? Karena pada akhirnya kalau seandainya tadi 10% dan lain-lain, abang bisa cek deh bang. Tempat-tempat pengepul barang bekas itu kan juga semuanya kan rata-rata banyaknya kan dari sampah. Itu kan sampah-sampah juga kan. Dan sampah-sampah itu kan pada akhirnya tidak bermuara ke TPA tapi bermuaranya tempat barang-barang bekas itu. Jadi kalau seandainya kita mau detailkan dan mau data secara betul per klasifikasi sampah ya. Nah, ada kendaraan bekas. Betul. Ada logam. Nah, makanya kan itu yang perlu kita data gitu loh. Apakah pada akhirnya 400 ton itu yang masuk ke TPA itu benar-benar 400 ton? Ya nggak kan? Masuk ke TPA ataukah lebih gitu kan? Nah, dari 400 ton itu masyarakat bisa memilah sampahnya nih berapa persen seandainya kan? Oh, ternyata dari 400 ton yang masuk ke sana kita cegahnya sekian nih. Nah, kalau kondisi sekarang, oke, katakanlah misalnya 400 ton ya. 400 ton kita masuk coba sana. potret dulu ya. Nah, dengan KSM yang ada itu, kelompok masyarakat itu mereka bisa kelola berapa banyak? Nah, itu sih belum tahu ya Bang ya datanya. Itu mungkin pemerintah yang bisa jawab karena KSM itu punya pemerintah. Iya kan? Bank sampah itu kan di bawah naungan pemerintah. Karena bukan kami swadaya. Apa? Bukan swadaya masyarakat. Ya swadaya masyarakat, tapi kan itu SK-nya dikeluarkan oleh pemerintah. Mereka bisa dikatakan bank sampah itu atas. Jadi memang ada saya lupa permen atau undang-undang. SK bank sampah itu dikeluarkannya oleh kelurahan. Nah, kalau skala kota itu dikeluarkannya oleh wali kota kalau nggak salah saya. Nah, itu. Jadi yang punya elemennya adalah pemerintah. Iya dong. Bank sampah mereka juga yang bisa handle kan. Nah, sehingga nanti bank sampah ini dipajakin lagi nih. Enggak. Iya dong ya. Kan bayar juga retribusi ya. Saya bilang kan. Kan bingung kita kan. Betul. Saya tuh tadi berusaha mencerna ini kok begini yang mereka bikin ya kan. Iya, kan bank sampah juga punya jasa angkut sampah beberapa kan. Dipajakin juga. Betul. Gitulah Bang kalau ngomongin sampah. Intinya ya desain perlu ada rembuk warga kota yang dimana membicarakan topik-topik. Oke, sekarang gini, saya mau nanya ke Bang Topik. Dari sekian persoalan yang tadi sudah Bang Topik potret dan sudah Bang Topik sudah lihat langsung. Sekarang kita akan katakanlah misalnya, oke, kita mencoba untuk memecahkan nih persoalan. Dari mana kita mulai bergerak? Menurut Bang Topik. Jadi titiknya. Kalau saya bilang
orang-orang tua tidak memikirkan ke sini, itu tidak juga, karena banyak orang-orang tua yang saya temui, maksudnya yang di atas saya, itu membicarakan soal topik-topik permasalahan kota, khususnya juga sampah. Dan banyak juga kalau kita bilang ada pemuda-pemuda yang tidak mau bicara kota, tapi saya temui banyak juga pemuda-pemuda yang mau bicara soal kotanya. Nah, kalau menurut saya kita perlu sebuah tadi Bang, ruang temu mengumpulkan orang-orang yang peduli terhadap kotanya dan mau bergerak terhadap kotanya. Di mana di situ kita juga bisa membagikan sesuai dengan spesifikasi mereka yang mereka tekuni atau yang mereka miliki, dan kita sesuaikan isu-isunya gitu loh. Jadi yang mau bahas sampah mana, ya udah kita bergeraknya ke sini. Nah, cuman kan pada akhirnya yang jadi pertanyaan mereka mungkin, apakah di sini ada anggarannya? Biasanya kayak gitu ya Bang ya, mohon maaf. Tapi saya bisa pastikan kalau pada akhirnya kita kuat, tadi kalau Abang bilang donor-donor itu juga kan akan datang. Nah, cuman perlu keyakinan besar saja dan perlu usaha lebih giat aja pada akhirnya. Jadi orang Indonesia tuh sifatnya mereka tuh suka melihat lebih dulu gitu, apa yang kita buat. Baru kemudian, ya bukan hanya itu sih, rata-rata kebanyakan orang secara manusiawinya mereka akan berkontribusi kalau mereka lihat ini nyata kan gitu kan. Nah, itu yang sebenarnya harus kita lakukan, ya kan? Kita membuka mata mereka bahwa oke, ini real apa yang kita lakukan kan gitu, sehingga mereka kemudian trust nih. Karena mungkin secara aktivitas hari-hari mereka ndak bisa kan terlibat lebih jauh, tapi mereka punya sumber daya lain, ya kan? Nah, kemudian ya kan nggak hanya materi, itu tadi saya bilang kan, fasilitas kan juga akan membantu kita nanti. Ya kan? Betul Bang. Nah, itu bisa kita maksimalkan di situ gitu. Nah, kalau kita tuh Bang dicari sampah, jadi kita ada namanya Sapa Warga. Sapa Warga ini kita sosialisasi ke warga. Itu mengajak kerjasama. Oh, ada program itu juga ya? Nanti kita ada buat namanya jasa angkut sampah. Ini pengangkutan sampah. Jadi kalau pada akhirnya warga tidak mau membuang sampah pada tempatnya, ya kita datang situ untuk menawarkan ini, cuman dengan harga yang disepakati. Karena kita punya operasional kan. Nah, habis itu dari itu kita punya kos kelola sampah. Nah, ini bagaimana cara kita memilah dan mengolah sampah itu menjadi produk-produk kreatif ya. Kita kemarin fokusnya ke ada sopa sama kita budidaya maggot itu. Nah, samping itu kita punya kelas kreatif dan inovatif, itu jadi forum diskusi kita untuk mengupdate ilmu dan wawasan. Dan mimpi besar kita sebenarnya adalah pesta sampah kota. Di mana festival gitu. Nah, di mana hari ini kalau bisa dibilang saya juga mendiskusikan ini dengan kawan-kawan pengelola angkutan sampah, bahwasanya kita harus mendesain Pak, kita harus buktikan sama pemerintah bahwasanya kita betul-betul berdampak untuk mereka gitu loh. Contohnya apa? Contohnya kita mendata nantinya. Jadi kita akan buat Pontianak Waste Station, jadi stasiun sampah. Ya, kalau bahas sini ya steher sampah lah namanya kan. Nah, steher sampah ini akan kita tempatkan di beberapa titik nanti ya. Tapi satu ini akan kita coba nanti di Pasar Mawar, di mana nantinya itu yang kita akan fungsikan untuk teman-teman menghitung berapa banyak sampah yang bisa dipilah. Nah, untuk menyupport ya. Karena hari ini kan kalau seandainya bicara data, ternyata banyak yang tidak terdata gitu loh. Nah, teman-teman komunitas ini dengan sukarela kita berembuk bersama, kita harus buktikan memang bahwasanya kalau seandainya mereka bilang kita tidak berdampak, kata siapa? Kita sudah membantu mereka membuang sampah dari timbulan ke TPS. Habis itu kita nanti akan bantu lagi mendata kan? Data, kan? Kurang apa coba pada akhirnya kita. Dan ini juga akan akan menjadi catatan penting bahwasanya orang-orang yang mau terlibat dalam isu sampah ini sebetulnya banyak Bang.
Cuman ruang temunya itu bang. Tapi kalau obrolan kota kita ini bisa menyediakan, Bisa. Nanti kita siapkan. Obrolan kota kita on the spot namanya. siap. Maka tadi saya bilang pertemuan-pertemuan ini mempertemukan kita yang sefrekuensi gitu. Oke. Ya kan? Karena udah lama kemarin, bukan udah lama, tercetusnya itu kemarin dengan Arni tuh. Oh, Obrolan kota kita on the spot. Cuman tadi saya ngobrol dengan tim, kayaknya kita akan memang mengangkat tentang tema-tema kota Pontianak. Kan sefrekuensi kan? betul bang. Sepakat. Ya kan? Ya doakan ya, mudah-mudahan bisa segera ya. Gas. Karena infrastrukturnya harus disiapkan, kalau on the spot kan kita butuh tim lah. Tinggal nanti kawan-kawan siap nggak? Paling nggak support tim untuk Aman bang kalau soal itu. Ya. Pokoknya pada intinya kan kita nih kalau ada yang ngajak macam abang nih, nah, ayo gas kita. Gas. Oke. Ya karena saya tuh geram gitu loh. Kalau kita tidak bergerak, orang nggak akan lihat loh. Betul. Benar. Jadi mata-mata yang tertidur itu, mereka mungkin ada di pikirannya, ada di benak hatinya kan, kegelisahan itu. Cuma mereka belum melihat. Gitu. betul. Maka kita harus lihatkan ke mata mereka. Oh ini loh ada. Begitu mereka melihat, bisa jadi mereka ikut. Iya kan? Betul. Nah, bergabungnya itu nanti akan jadi gelombang terus. Nah, itu yang kita harapkan lah. Ya. Karena Oke. kalau terakhir bang, kalau saya di Bandung Ya. itu ruang-ruang diskusi itu banyak, Ah. dan saya berharap di Pontianak itu pun sama. Ayo kita bikin. Karena ekosistem itu pada akhirnya akan terbentuk dan warga kota itu akan Betul. terlibat langsung dalam isu-isu yang bergulir. Iya. Jadi sekarang stop kita menyalahkan keadaan. Betul. Sekarang kita lakukan apa yang kita bisa. Mudah-mudahan ini menggelinding kemudian mengedukasi masyarakat, dan dari situlah perubahan itu akan dimulai ya. Betul. Sepakat bang. Oke. Gas. Mantap ya. Makin pusing malah aku ya. Tapi mencerahkan sih apa yang jadi obrolan kali ini tentang sampah terutama. Dan saya tidak salah orang. Ternyata dia praktisi lapangan ya kan, yang tahu sampai detil-detil, kerucil-kerucil masalah-masalah sampah di Pontianak, sampai pemain-pemainnya pun dia paham ya kan. Dan insya Allah mungkin satu langkah yang saya coba ambil adalah obrolan kota kita akan jadi donatur cat Siap. sampah. Terima kasih bang. Mulai apa ini, start bulan apa nih? Februari ya. Februari. Nah, Februari gitu. Terima kasih bang. Nanti WA saya nomor rekening. Siapa aduh. Iya, harus ada yang mulai dong langkah konkretnya kan. Siap. Jadi bukan hanya nanti baru kita lanjutkan dengan langkah yang. Oke, siap bang. Ya. Oke, warga kota, Bang Topik, makasih banyak nih. Saya juga terima kasih banyak bang. Ya, Pokoknya kita harus wujudkan kota Pontianak itu memang untuk semua warganya. setuju. Salaman kita. Siap. Biar makin nyaman karena infrastruktur sekarang udah bagus, ya kan? Kita akui dong, ya kan? Kerja-kerja pemerintah hari kita akui ya. Kita akui. RTH sudah banyak, Betul. fasilitas sudah makin bagus, jalan segala macam. Jembatan Kapuas sekarang sudah mulai lagi ada duplikasinya dan segala macam. Ya harus diimbangi dong dengan yang lainnya. Betul. Harus diperbaiki lagi gitu loh. Dan mudah-mudahan orang makin betah nih tinggal di Pontianak, dan makin banyak orang yang mau berkunjung ke Pontianak. Betul. Oke. Sekali lagi makasih banyak Saya juga terima kasih bang. atas waktu dan sharingnya, berharga sekali. Oke, warga kota, itu tadi obrolan kota kita tentang seputar sampah di kota Pontianak. Tonton nih sampai habis ya. Oh, tadi saya lupa mungkin nanya Instagramnya ya. Instagram siapa bang? Komunitasnya? Komunitas di CS Pontianak. CS Pontianak. CS Pontianak. @CS Pontianak ya. CS Pontianak. Oke. Nanti silakan di Cari sampah fo- Pontianak iya, juga ada. Silakan di follow aja. Tadi saya udah sentil dikit supaya dibuka rekening untuk donaturnya. Mudah-mudahan nanti disertakan di situ. Siap. Supaya banyak kawan-kawan yang satu frekuensi untuk bisa dong kontribusi ya. Kalau misalnya nggak sempat turun, ayo kontribusi dalam bentuk apapun untuk bisa bantu kawan-kawan dicari sampah Pontianak. Oke, itu aja obrolan kota kita kali ini. Saya Fahrul pamit, kita ketemu lagi di obrolan kota kita berikutnya. Dadah. Mantap.